Kita belajar matematika di sekolah. Apa gunanya? Kita belajar tentang aljabar, kita belajar tentang turunan, kita belajar tentang limit, dan lain-lain. Mungkin jika kita ingin menjadi seorang ilmuwan, misalnya matematikawan atau insinyur, pelajaran itu akan menjadi pendahuluan yang bagus untuk mata kuliah kalkulus di kampus. Namun, tidak semua orang ingin jadi ilmuwan. Tidak semua orang ingin jadi matematikawan. Lalu, kenapa kita belajar hal-hal yang kelihatannya tidak relevan dan mungkin tidak akan pernah kita gunakan dalam kehidupan kita? Seorang pembisnis mungkin saja tidak akan pernah menggunakan integral dalam pekerjaannya. Jikapun ada, dia akan merekrut orang yang ahli matematika untuk melakukan pekerjaan itu. Lalu, apa gunanya kita belajar semua ini? Nah, banyak orang akan menjawab seperti ini. Matematika itu gunanya untuk melatih kemampuan problem solving, berpikir secara terstruktur, berargumen secara logis, dan lain-lain. Oke sih, itu benar. Namun, kita lihat apa yang terjadi di lapangan. Yang terjadi adalah, kita belajar matematika di sekolah itu hanya sekedar menghafal prosedur kaku. Misalnya, kita belajar tentang luas lingkaran, L sama dengan pi R kuadrat. Guru akan mengajarkan siswa prosedur untuk menggunakan rumus tersebut dan belajar tipe-tipe soal yang akan keluar di ujian. Contoh lain, misalkan belajar integral. Rumusnya diberikan begitu saja tanpa memahami esensi dasar dari integral itu seperti apa. Apakah itu cara belajar matematika yang benar? Seharusnya belajar matematika itu adalah kita mengeksplorasi. Misalkan, kenapa rumusnya seperti itu, kenapa rumusnya bisa bekerja, apa logika dibaliknya, dan lain-lain. Itulah kerangka berpikir yang akan berguna di kehidupan nyata dan bisa diterapkan di bidang yang lain. Misalnya, kita belajar tentang luas lingkaran. Guru bisa memulai dengan memotong lingkaran menjadi juring-juring kecil, lalu menyusunnya kembali menjadi bentuk persegi panjang. Sehingga siswa bisa melihat sendiri dari mana pi R kuadrat itu berasal. Tapi ingat, pembelajaran berbasis prosedur itu tidak selalu buruk. Untuk pemula, mengikuti langkah-langkah baku bisa menjadi pondasi awal sebelum mereka mampu memahami esensi yang lebih dalam. Yang menjadi masalah adalah jika proses belajar berhenti hanya pada hafalan prosedur tanpa pernah bergerak menuju pemahaman konseptual. Oke, pertanyaannya sekarang adalah kenapa bisa seperti itu? Ya, ada banyak penyebabnya. Misalkan, fasilitas yang tidak mendukung, guru yang kurang passionate, sistem pendidikan yang padat kurikulum, tuntutan ujian yang seragam, dan lain-lain. Hal itu yang menyebabkan pembelajaran cenderung prosedural. Namun, perlu kita tahu juga bahwa tidak semua guru dan sekolah di Indonesia seperti itu. Ada banyak kok guru hebat dan kreatif yang sudah berusaha mengajar dengan cara eksploratif, membimbing siswa menemukan sendiri konsepnya, serta mengaitkan matematika dengan kehidupan nyata. Hanya saja memang jumlah mereka yang masih sedikit.